Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Ahmad di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Nah, ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan limit fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan rumus limit. Nah, ada beberapa rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita lihat ada 4 rumus dasarnya ya. Yang pertama, limit x mendekati 0, sin x per x itu nilainya 1. Dan kalau kita balik fungsinya, limit x mendekati 0, x dibagi sin x juga nilainya 1. Dan ini juga berlaku untuk tangen. Limit x mendekati 0, tangen x per x juga 1. Dan x per tangen x untuk limit x mendekati 0 juga 1. Nah, sebenarnya rumus ini bisa kita perluas ya. Bisa kita perluas. Misalnya kita tulis kayak ini. Limit si kotak mendekati 0, sinus si kotak dibagi si kotak. Nah, ini juga nilainya 1 ya. Asalkan ini sama ya, misalnya di sini 3x, di sini 3x, 3x mendekati 0 juga nilainya 1. Demikian juga kalau kita balik. Di sini misalnya si kotak dibagi sinus si kotak juga 1. Hal yang sama juga berlaku untuk tangen ya. Asalkan di sini ya, koefisien x-nya misalnya 3x, di sini 3x, 3x mendekati 0 juga nilainya 1. Nah, bagaimana kalau fungsi trigonometri tersebut tidak memuat sinus dan tangen, atau memuat fungsi yang lain, misalnya kosinus. Nah, untuk kosinus nanti kita bisa gunakan rumus sudut rangkap, ya, kosinus 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Jadi kita ubah fungsi kosinusnya menjadi sinus, ya. Kita bisa gunakan pola umum, ya, kosinus nx sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat n per 2x. Nah, selanjutnya rumus ini bisa kita perluas lagi ya. Kalau kita perluas seperti ini. Misalnya kita punya limit fungsi seperti ini. Limit x mendekati 0, ya, sinus ax dibagi bx. Nah, ini nilainya berapa? Nah, dengan perluasan tadi bisa kita uraikan seperti ini ya. Limit x mendekati 0, sinus ax dibagi x, lalu di sini kita kali b. Jadi ini bx. Tujuannya nanti seperti tadi ya. Ingat tadi ada sinus si kotak dibagi si kotak ya. Limit si kotak mendekati 0 ini nilainya 1 nih. Nah, jadi kita buat gimana supaya ini sama. Koefisien x-nya ax, di sini juga ax ya. Jadi kita kali a. Sini kali a, sini juga kali a. Nah, ini sekarang sudah sama nih. Nah, tinggal kita lihat x mendekati 0. Kalau ini kita kali a, berarti ax juga akan mendekati 0. Sehingga kita peroleh hasilnya, ini akan bernilai 1 ya. Atau kalau kita uraikan seperti ini. Limit ax mendekati 0, sinus ax dibagi ax, dikali a per b. Nah, berarti ini nilainya 1. Ya, sehingga 1 dikali a per b sama dengan a per b. Jadi, perluasannya, kalau kita ketemu bentuk limit seperti ini ya. Limit x mendekati 0, sinus ax per bx. Trik mudahnya tinggal kita lihat bagian koefisien x di atas, pembilang, dan di bawah nih. Ya, berarti hasilnya adalah a per b. Oke. Nah, hal yang sama misalnya kalau kedua-duanya memuat sinus atau sinus salah satunya tangen ya, misalnya seperti ini. Ini kita perluas lagi, saya hapus ya. Misalnya seperti ini. Limit x mendekati 0, sinus ax dibagi sinus bx. Nah, cara mudahnya nanti tinggal kita lihat nih koefisiennya, a dan b. Nanti jawabannya adalah a per b. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dengan perluasan tadi, ya, kita tinggal pisah nih bentuknya ya. Bisa kita tulis seperti ini, limit x mendekati 0, sinus ax per 1 di sini, ya, dikali 1 per sinus bx. Nah, kemudian kita kali bentuk yang sama nih. Ax kita butuh kali dengan ax ya. Jadi di sini kita kali ax, di sini juga kita kali ax gitu. Nah, kemudian untuk bx supaya menghasilkan 1 ini kita kali bx di sini ya. Kali bx ya, bx kali 1 di sini juga dikali bx. Nah, sekarang bisa kita uraikan seperti ini ya. Sama dengan limit x mendekati 0,
sinus AX dibagi AX. Kalau X mendekati 0, berarti AX juga akan mendekati 0 ya. Kalau kita kali A kali 0 kan tetap 0 ya. Lalu ini kita kali dengan, ini kita limitkan juga, ingat sifat limit yang kita pelajari pada limit fungsi aljabar ya. Di sini BX dibagi sinus BX. Nah, di sini juga kita ganti jadi BX mendekati 0 ya. X mendekati 0 berarti kalau kita kali B, BX juga mendekati 0. Dikali AX per BX. Nah, di sini kita bisa coret nih X-nya ya. Sehingga kita peroleh hasilnya, ini nilainya 1. Ini juga 1 dikali A per B. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita punya bentuk limit X mendekati 0, sinus AX dibagi sinus BX, itu hasilnya adalah A per B. Hal yang sama terjadi untuk tangen atau variasi sinus dan tangen. Sama saja ya. Misalnya nih, kita punya seperti ini. Sinus AX dibagi tangen BX. Nah, asalkan sinus dan tangen, maka nilainya tinggal kita lihat A per B. Inilah perluasan dari rumus-rumus dasar tadi. Oke, kita akan gunakan rumus-rumus ini ya untuk menyelesaikan beberapa soal yang sudah kita siapkan pada video kali ini. Nah, soal yang pertama, kita akan hitung nilai limit fungsi trigonometri limit X mendekati 0, X dikali sinus 3X dibagi sinus kuadrat 5X. Nah, ini kita tulis kembali di sini. Limit X mendekati 0, X dikali sinus 3X dibagi sinus kuadrat 5X. Nah, ini bisa kita pisah menjadi dua bagian. Limit X mendekati 0, X dan di sini kali sinus 3X. Nah, untuk penyebutnya ini kan kuadrat ya, sinus 5X kuadrat bisa kita pisah menjadi sinus 5X dikali sinus 5X. Nah, dengan menggunakan sifat yang tadi ya, sifat yang tadi ini bisa kita pecah ya menjadi dua limit. Limit X mendekati 0, sini X dibagi sinus 5X. Kemudian ini kita pisah lagi menjadi limit juga ya. Limit X mendekati 0, sinus 3X dibagi sinus 5X. Nah, dari perluasan rumus yang tadi sudah kita berikan contoh ya, berarti di sini tinggal kita lihat nih. Ini koefisiennya berapa di sini? Sini 1 ya. Jadi di sini menghasilkan 1/5 berarti. Nah, sedangkan yang ini 3, di sini 5 ya. Tadi kan A per B, berarti 3/5. Nah, di sini dapat 3/5. Berarti hasilnya adalah 3 dibagi 5 kali 5, 25. Nah, 3/25. Sebenarnya ada trik yang cepat ya. Kalau ini kita mau lihat trik, ini kita biar kasih trik tambahan ya. Ini bisa kita trik ya. Misalnya ini. Soalnya ya, limit ini kalau pakai trik nih. Nah, limit X mendekati 0, X dikali sinus 3X dibagi sinus kuadrat 5X. Nah, untuk penggunaan triknya hati-hati ya. Pastikan derajat X yang ada di pembilang sama yang ada di penyebut. Maksudnya derajat X itu yang mana? Nah, ini kan X pangkat 1 ya. Sini juga X pangkat 1. Berarti di pembilangnya ada X berpangkat 2. Ya kan? Yang di penyebut X di sini sinus 5X kuadrat. Berarti tentu di sini juga X-nya berderajat 2 kan? Sinus 5X kali sinus 5X. Berarti X kuadrat juga. Nah, ini berarti sama ya. Pembilang dan penyebut sudah sama derajat X-nya. Kalau sudah sama, aman. Kita tinggal lihat koefisien dari X-nya. Selama fungsinya memuat sinus dan tangen. Nah, ini kebetulan semuanya sinus. Tinggal kita lihat tuh koefisiennya. Koefisien X 1 ya. Koefisien sin 3X. 3X ini koefisiennya 3. Nah, yang di bawah koefisien X-nya 5. Berarti 5. Karena di sini kuadrat berarti 5 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3/25. Nah, itu trik cepatnya ya. Tapi jangan lupa ya untuk tetap mempelajari bagaimana menguraikannya sampai dapat seperti ini. Oke, contoh yang kedua. Di sini kita akan selesaikan limit fungsi trigonometri limit X mendekati 0 tangen 2X dikali kosinus 8X dikurangi tangen 2X dibagi 16X pangkat 3. Nah, di sini ada fungsi yang lain nih, ada cos 8X. Nah, ingat tadi ya, untuk cos bisa kita ubah. Ingat, cos NX bisa diubah menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat N per 2X. Ini ya, rumus umum untuk
cos. Nah, kita uraikan dulu ya. Kita tulis kembali ke sini. Limit X mendekati 0, tangen 2X dikali kosinus 8X dikurangi tangen 2X dibagi 16X pangkat 3. Nah, di sini ada dua bagian tangen ya. Di sini ada tangen 2X, di sini juga ada tangen 2X. Berarti bisa kita faktorkan nih. Kita faktorkan dulu ya, limit X mendekati 0. Kita keluarkan tangen 2X dikali cos 8X dikurangi 1 ya. Ini sama dengan dibagi 16X pangkat 3. Nah, sekarang bisa kita ganti cos 8X menjadi ini ya, 1 dikurangi 2 sin kuadrat 4X. Ini kita uraikan lagi, limit X mendekati 0, tangen 2X dikali cos 8X-nya kita ganti jadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat. Nah, di sini 8 berarti bagi 2, jadinya 4 ya. 4X. Dikurangi 1. Dibagi 16X pangkat 3. Nah, di sini berarti satunya jadi 0 ya. 1 kurang 1, 0. Nah, selanjutnya ini sudah bisa kita uraikan. Ini sama dengan limit X mendekati 0. Tangen 2X. Ini kita bagi dengan 16X ya. Kita ambil X pangkat 1 ya, karena di sini derajat 1 juga di atas. Dikali dengan, nah di sini negatif 2 ya, sinus kuadrat 4X dibagi X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Nah ini kan X pangkat 1, X pangkat 2 jadi X pangkat 3. Nah kemudian bisa kita pecah masing-masing, kita limitkan. Limit X mendekati 0, tangen 2X dibagi 16X, ini satu bagian, dikali ini ada negatif ya, kita kasih ke depan saja, negatif dari limit X mendekati 0, 2 dikali sinus kuadrat ya, sinus 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Nah, dengan menggunakan perluasan tadi sudah bisa kita dapatkan nilainya. Tinggal kita lihat koefisiennya nih 2, ini 16 ya. Di sini ada 2, di sini ada 4 pangkat 2, ada 1 di sini. Berarti hasilnya adalah ini 2 dibagi 16 ya. Karena ini sudah muat tangen dikali negatif 2. Yang ini 4 pangkat 2 ya, 4 pangkat 2 dibagi 1 pangkat 2. Kita perbaiki dulu nih. 1 pangkat 2. Nah, sama dengan kita lihat sini 4 pangkat 2, 16 ya. Sini ada 16, ini kita coret aja. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 dikali negatif 2 dibagi 1 berarti negatif 4. Nah, inilah hasil dari limit ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke soal yang ketiga, ini sebenarnya bisa kita kerja juga pakai trik ya. Kita tidak apa-apa buatkan triknya di sini ya, untuk membantu kalau kalian mengerjakan soal pilihan ganda ya. Sini ada trik. Nah, triknya bisa kita gunakan pada saat kita sudah mengubah kosinus menjadi sinus. Nah, berarti pada bagian yang ini. Kalau kita rapikan ya, limit X mendekati 0, tangen 2X dikali negatif 2 sinus kuadrat 4X dibagi 16X pangkat 3. Nah, ingat sebelum menggunakan trik, cek ya derajat X di pembilang dan penyebut harus sama, pastikan ya. Di sini X pangkat 1, di sini X pangkat 2, berarti pangkat 3. Yang di bawah juga pangkat 3, sama berarti aman ya. Kemudian tangen dan sin, sudah aman semuanya ya. Berarti tinggal gunakan triknya. Triknya gimana? Tinggal lihat koefisien X-nya. Ini 2, berarti 2. Kali, di sini negatif 2, kali negatif 2. Dikali 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2. Dibagi yang di bawah 16. Nah, tinggal coret nih. 16, 4 pangkat 2 dengan 16, berarti hasilnya adalah negatif 4. Nah, sangat cepat kalau menyelesaikan dengan trik. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini kita lihat limit X mendekati 0, 4X dikali sinus 3X dibagi 1 dikurangi cos 6X. Nah, berarti kita tinggal mengubah bentuk penyebutnya ini ya. Sehingga cos 6X nanti kita ganti menjadi sinus. Ingat, cos 6X bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sinus kuadrat
Nah, kalau 6x berarti di sini dibagi 2 jadi 3x. Selanjutnya ini kita tulis kembali ya. Limit x mendekati 0, 4x dikali sinus 3x dibagi 1 dikurangi kosinus 6x. Nah, yang 6x ini kita ubah. Limit x mendekati 0, 4x dikali sinus 3x dibagi 1 dikurangi 1 dikurang 2 sinus kuadrat 3x. Nah, kemudian ini 1 kurang 1, ini 0 ya. Kita rapikan kembali, ini sama dengan limit x mendekati 0, 4x dikali sinus 3x dibagi, nah ini kali ya, negatif 1 kali negatif 2 jadi positif 2, sinus kuadrat 3x. Nah, ini bisa kita coret ya. 4 dengan 2 bisa kita bagi 4 bagi 2 ya. Sini masih ada 2. Nah, ini sin 3x, sini sin kuadrat 3x. Berarti bisa kita bagi ya. Yang ini. Tentunya sin 3x dengan kuadratnya di sini. Nah, berarti tinggal sin 3x di bawah. Sehingga kita peroleh sekarang limit x mendekati 0, yang di atas tinggal 2x dibagi sinus 3x, ya kan? Ini kan sin kuadrat 3x sudah dicoret yang di atas ya. Nah, dengan perluasan tadi tinggal kita peroleh hasilnya. Berarti kita lihat di sini 2, sin 3. Ya, berarti 2/3. Dan dari triknya juga tadi kita bisa cek ya di sini. Kalau kita pakai trik yang tadi, ini ya, limit x mendekati 0, 4x sin 3x dibagi 2 sinus kuadrat 3x. Nah, tinggal kita lihat. Ini derajat 1, 1 berarti 2, ini juga 2. Nah, koefisiennya berarti 4. Sini koefisien x-nya 3. Di bawah 2. Kemudian ini 3 pangkat 2. Nah, tinggal kita coret nih. Ini 3 bagi 3 pangkat 2. Ini ya, kuadratnya hilang. Terus 4 bagi 2 tinggal di sini 2. Nah, kalau gitu hasilnya 2/3 ya. Sama. Oke, kita pindah lagi ke soal yang berikutnya. Soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ini kita akan menghitung nilai limit fungsi trigonometri, limit x mendekati 0, cos 3x dikurang cos x dibagi 1 kurang cos x. Nah, di sini tidak ada yang memuat sinus ya, semua kosinus. Nah, berarti kita harus ubah pembilangnya, cos kurang cos, gunakan rumus kosinus kurang kosinus, dan penyebutnya juga kita ubah. Nah, masih ingat rumus kosinus kurang kosinus, kita tulis ini ya. Cos alfa kurang cos beta. Itu rumusnya negatif 2 kali sinus alfa tambah beta per 2 dikali sinus alfa kurang beta per 2. Nah, rumus ini yang kita pakai ya, sehingga nanti memuat sinus. Jadi kita tulis kembali limit x mendekati 0, cos 3x dikurangi cos x dibagi 1 dikurangi cos x. Kita ubah pembilang dan penyebutnya, limit x mendekati 0. Nah, cos 3x kurang cos x berarti ini cos 3x kurang cos x negatif 2 sinus 3x tambah x per 2 ya dikali sinus 3x kurang x dibagi 2. Nah, untuk penyebutnya gunakan rumus yang tadi ya, cos nx cos nx ini bisa diubah jadi 1 kurang 2 sinus kuadrat n per 2x. Nah, berarti yang penyebutnya 1 dikurangi 1 kurang 2 sinus kuadrat. Nah, di sini 1x berarti dibagi 2 jadinya 1/2x. Nah, ini bisa kita coret 1 kurang 1. Kemudian kita rapikan pembilang dan penyebutnya, limit x mendekati 0, sini negatif 2 sinus 3x tambah x, 4x bagi 2 jadinya 2x dikali 3x kurang x, berarti 2x per 2 jadinya sinus x. Dibagi, nah ini negatif 1 kali negatif 2, sini 2, sinus kuadrat 1/2x. Nah, sekarang sudah memuat sinus semuanya ya, ini bisa kita coret juga. Tinggal kita pecah menjadi 2 bagian, berarti limit x mendekati 0, ini masih ada negatifnya ya, bisa kita pindahkan ke depan dulu ya. Saya hapus.
Ini sama dengan negatif. Ya. Ini sinus 2x dibagi, kita pecah jadi 2. Sinus 1/2x dikali limit x mendekati 0 yang atas sinus x dibagi sinus 1/2x. Ya. Jadi masing-masing sinus 1/2x menjadi penyebut di sini, sin 2x, negatifnya di sini, dan sin x. Dengan rumus perluasan yang tadi ya, tinggal kita tulis saja, ini negatif 2/1/2. Dikali, ini 1 dibagi 1/2. Nah, berarti hasilnya sama dengan negatif 2 dibagi 1/4. Atau negatif 2 dikali 4/1 ya. Berarti hasilnya negatif 8. Nah, kalau kita terapkan trik yang tadi, kita bisa triknya dari sini ya. Pada saat sudah jadi sinus semuanya, ya. Kalau kita mau trik, kita buat batasannya di sini ya. Kita tinggal lihat sama dengan ini kan derajat 2 ya, yang di bawah juga. Ini tinggal lihat koefisiennya, negatif 2 ya. Di sini 2. Kemudian koefisien x-nya 1. Yang penyebut sini 2. Kemudian ini 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. Nanti hasilnya akan sama saja. Ya. Ini kita coret nih. Nah, berarti negatif 2 dibagi 1/4. Hasilnya negatif 8. Sama ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang kelima. Nah, kita lihat pada soal yang kelima ini, selain memuat fungsi trigonometri, juga ada fungsi aljabar di sini ya. Nah, kita lihat. Sini 2x tambah 3 dikali tangan x kurang 1. Dan bagian yang di bawahnya fungsi kuadrat yang bisa difaktorkan. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, pastikan bahwa bentuk ini ya, x kurang 1 akan ada di bawah sini. Ya. Ingat tadi konsepnya ya, kalau kita punya limit tangen si kotak dibagi si kotak, itu akan nilainya 1. Kalau di sini si kotak juga mendekati 0. Nah, jadi kita buat bentuk yang sama di bawah sini. Jadi limit x mendekati 1, 2x tambah 3, tangen x kurang 1. Nah, penyebutnya kita faktorkan, pasti akan memuat x kurang 1. Ya. X kurang 1 dikali apa nih? Nah, kalau kita lihat ini berarti x tambah 3 ya. X tambah 3, x kuadrat, ini negatif 1, positif 3, jadinya positif 2. Ya, benar ya. Nah, sekarang ini sudah memuat bentuk yang sama nih. Yang akan nilainya 1 nanti ini. Ya. Jadi tinggal kita pisah. Kita pisah menjadi dua limit. Limit x mendekati 1, 2x tambah 3 dibagi x tambah 3. Ini satu bagian. Kemudian limit x mendekati 1, tangen x kurang 1 dibagi x kurang 1. Nah, tadi kan ini harus sama ya, ini sekotak juga nih. Ini kan bisa kita ubah ya, kalau ini kita bawa ke kiri, nanti kan kita peroleh x kurang 1 mendekati 0. Nah, berarti sama ya. Sehingga tinggal kita substitusi untuk aljabarnya, substitusi 1 ke sini dan ke sini. Kita peroleh 2 dikali 1 tambah 3 dibagi 1 tambah 3. Sedangkan yang ini karena sudah sama berarti nilainya adalah 1. Nah, hasilnya berarti 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. 1 tambah 3, 4. Ya, berarti hasilnya 5/4. Oke, kita ke contoh satu lagi ya. Contoh yang terakhir ya untuk video kali ini. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita akan menghitung nilai limit fungsi trigonometri, limit x mendekati 0, sin 3x dibagi 1 dikurangi akar 2x tambah 1. Nah, kalau kita ketemu soal limit seperti ini, baik pada pembilangnya atau penyebutnya memuat bentuk akar seperti ini ya, maka caranya kita kali dengan sekawannya. Nah, ini sekawannya adalah 1 tambah akar 2x tambah 1 ya. Nah, jadi kita tulis ulang kembali, limit x mendekati 0, sinus 3x dibagi 1 dikurangi akar 2x tambah 1. Nah, ini kita kali sekawan dari penyebutnya. 1 ditambah akar 2x tambah 1. Di atas juga begitu ya. Nah, sekarang untuk pembilangnya tidak usah dikali ke dalam ya. Kita biarkan seperti itu saja. Ini berarti sinus 3x dikali dengan 1 ditambah akar 2x tambah 1. Nah, pembilangnya ingat, ini perkalian sekawan ya. Ingat, kalau perkalian sekawan yang dikali hanya yang depan kali yang depan dan yang belakang kali yang belakang ya.
Sehingga kita peroleh 1 kali 1. 1, ini negatif, ini positif, jadinya negatif akar 2x tambah 1 dikali akar 2x tambah 1, tersisa 2x tambah 1 ya. Nah, ini bisa kita coret berarti ya, 1 kurang 1. Nah, sini tinggal 2x. Nah, pada bagian ini sudah bisa kita pisahkan, sin 3x sudah ada pasangannya di bawah ya, yaitu 2x. Nah, atau negatif 2x juga bisa kita ambil, tidak apa-apa ya. Kita pecah di sini. Limit x mendekati 0, sinus 3x dibagi negatif 2x. Oke, ini satu bagian. Kemudian, limit x mendekati 0, tinggal yang ini berarti ya, 1 ditambah akar 2x tambah 1. Nah, kita tinggal lihat rumus pengembangan tadi ya, sin 3x dibagi negatif 2x, berarti hasilnya 3 dibagi negatif 2. Dikali, untuk yang ini tinggal kita masukkan nilai nolnya ya, 1 ditambah akar 2 dikali 0 tambah 1. Nah, berarti ini hasilnya negatif 3/2 dikali ini berapa nih? 1, ini 0 tambah 1, 1 akar 1 berarti 1 ya. Nah, ini juga 2, ini 2 ya, ini kita coret saja. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 3. Nah, oke, ini 6 contoh soal terkait limit fungsi trigonometri yang bisa kita selesaikan menggunakan rumus-rumus dasar dari limit fungsi trigonometri ya. Ingat, jangan lupa ya, rumus dasarnya memuat sinus dan tangen. Kalau memuat fungsi yang lain, misalnya cos, kita ubah menjadi sinus. Nah, jangan lupa dukung terus channel Gourmet ya. Sebarkan video ini kepada yang lainnya, sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.